Halo guys, berjumpa lagi dengan Gikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bahas satu topik yang seperti saya janjikan tadi pagi, bahwa saya akan memberikan satu topik yang banyak banget dicari oleh teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang lagi akan mengikuti tes BUMN tahun 2022 ini. Karena untuk tahap berikutnya setelah administrasi kemarin ya, teman-teman kan sudah terima pengumuman kan, teman-teman akan mengikuti seleksi tes kemampuan dasar dan core value. Tapi banyak sekali dari antara calon peserta TKD BUMN ini yang belum mengetahui mau belajar dari mana dan materi apa aja sih yang akan diujikan selama seleksi TKD BUMN tahun 2022 ini. Dan kali ini saya akan memberikan kisi-kisinya, yaitu 24 materi inti TKD dan core value BUMN tahun 2022. Buat teman-teman yang tertarik dengan video ini, tonton video ini sampai habis. Sekarang kita masuk ke pengelompokan yang pertama, yaitu tes verbal. Nah, tes verbal itu apa? Tes verbal itu terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan tata bahasa ya, tata bahasa. Jadi di dalam tes verbal ini ada 4 sub. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim yaitu sesuai dengan namanya, yaitu mencari padanan kata yang sesuai. Artinya kalau misalnya ditanyakan baju, kira-kira sinonimnya apa sih, kayak gitu loh. Nah, dan kira-kira contoh soalnya seperti ini. Kemudian masih di kelompok tes verbal, sub yang kedua yaitu antonim atau lawan dari kata. Nah, jadi kalau misalnya lawan dari kata, teman-teman udah pasti tahu kan, kira-kira apa sih lawan dari kata menangis misalnya contohnya. Dan contoh soalnya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke sub yang ketiga, yaitu tentang padanan kata. Padanan kata artinya kesesuaian satu kata. Jadi struktur kata yang diberikan contoh, teman-teman harus diminta untuk menentukan kata lain yang memiliki struktur yang hampir sama dengan kata yang diberikan di dalam soal. Nah, kira-kira contoh soalnya adalah seperti ini. Kemudian di sub yang keempat yaitu pengelompokan kata. Nah, pengelompokan kata ini adalah teman-teman akan diberikan sekelompok kata, kemudian menentukan ini sebenarnya lebih condong ke kelompok mana. Dan contoh soalnya adalah seperti ini. Oke, nah itu semua materi tentang tes verbal ya. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu tes angka. Nah, sesuai dengan namanya, tes angka ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan matematis ya. Atau secara singkatnya adalah ngitung-ngitung lah. Dan ini biasanya materi-materinya materi-materi dasar banget, mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA kelas 3. Dan subnya ada 5, yaitu yang pertama adalah sub aritmatika. Nah, aritmatika ini seperti hitung-hitungan dasar banget ya. Mungkin teman-teman akan diminta untuk menghitung satu persamaan misalnya, atau mencari luas dari sebuah segitiga misalnya, dan lain sebagainya. Dan kira-kira contoh soalnya adalah seperti ini. Kemudian untuk sub yang kedua masih di tes angka, yaitu seri angka. Seri angka ini adalah bagian dari deret ya. Tapi deretnya adalah deret angka. Jadi kalian dikasih sederetan angka, kemudian disuruh mencari kelanjutan dari deretan itu apa. Dan contoh soalnya adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke sub yang ketiga di dalam tes angka, yaitu seri huruf. Nah, seri huruf ini adalah bagian dari deret juga, tapi berbeda dengan seri angka. Seri huruf ini kalian diberikan sederetan huruf dengan pola tertentu, maka teman-teman akan diminta untuk menentukan apa huruf berikutnya dari deretan tersebut. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Kita masuk ke sub yang keempat, yaitu logika angka. Nah, untuk soal logika angka ini kira-kira contoh soalnya adalah seperti ini. Dan kita masuk ke sub yang terakhir di tes angka, yaitu soal cerita. Nah, seperti dengan namanya ya, teman-teman akan diberikan suatu contoh soal cerita, kayak satu paragraf gitu. Di dalamnya ada angka-angka, teman-teman akan diminta untuk menentukan suatu hal yang ditanyakan. Misalnya berapa berat emas misalnya, atau misalnya berapa keuntungan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira contohnya adalah seperti ini.
Oke, itu untuk bagian yang kedua, yaitu kelompok tes angka ya. Sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga, yaitu tes logika. Nah, tes logika ini sebenarnya intinya mengetahui bagaimana kemampuan teman-teman untuk menganalisa dan melogikakan sesuatu pertanyaan atau suatu kasus. Nah, di dalam tes logika ini ada 3 sub, dan kita mulai dari sub yang pertama, yaitu logika umum. Nah, logika umum ini secara umum hampir sama dengan silogisme ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah pernah melihat soal-soal di CPNS ataupun soal masuk perguruan tinggi, itu hampir sama. Jadi ini logika yang sangat-sangat umum sekali. Jadi teman-teman akan diberikan satu pernyataan yang sifatnya sangat umum, dan teman-teman akan diminta untuk menentukan sesuatu terkait dengan pernyataan yang diberikan tadi di dalam soal. Nah, kira-kira contoh soalnya adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke sub yang kedua di tes logika, yaitu logika cerita. Nah, logika cerita itu hampir mirip dengan soal cerita ya, tapi logika cerita ini level analisisnya jauh lebih tinggi. Kalau soal cerita biasanya teman-teman cuma langsung hitung-hitung aja tanpa terlalu banyak analisa, tapi dalam soal logika cerita ini teman-teman akan diberikan suatu soal cerita yang cukup panjang, misalnya 1 paragraf, dan itu diminta untuk melakukan analisis. Menganalisisnya itu adalah teman-teman memisah-misahkan sesuatu informasi yang ada di dalam cerita tersebut, kemudian merubahnya menjadi persamaan, lalu menentukan isi dari pertanyaan yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Nah, kira-kira contoh soalnya adalah seperti berikut. Nah, kemudian sub yang terakhir dari tes logika, yaitu logika diagram. Nah, logika diagram ini sebenarnya teman-teman akan diberikan sebuah gambar. Nah, kira-kira teman-teman akan diberikan satu pertanyaan terkait dengan gambar tersebut. Tapi levelnya ini sedikit lebih rumit dibandingkan soal gambar biasa. Nah, kira-kira contoh soalnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang keempat, yaitu tes gambar. Nah, ini sesuai dengan namanya, gambar. Seluruh soalnya terkait dengan gambar-gambar. Nah, di dalam tes gambar ini ada 6 sub. Yang pertama adalah padanan hubungan gambar. Nah, teman-teman akan diberikan suatu gambar, apakah itu bentuk berkelompok atau bentuknya adalah perbandingan. Maka teman-teman akan disuruh mencari gambar yang memiliki struktur atau hubungan yang hampir mirip dengan yang ada di soal. Seperti itu. Nah, kira-kira contoh soalnya adalah seperti ini. Kemudian sub yang kedua dari tes gambar, yaitu seri gambar. Nah, seri gambar ini sebenarnya hampir mirip dengan deret ya. Kalau deret tadi ada deret angka dan deret huruf, di sini juga ada deret gambar. Jadi diberikan sederetan gambar, teman-teman akan ditanyakan apa gambar berikutnya dari deretan gambar yang sudah diberikan di soal. Nah, kira-kira contoh soalnya adalah seperti ini. Kemudian sub yang ketiga, yaitu pengelompokan gambar. Nah, kalau tadi itu ada pengelompokan kata, teman-teman akan ditanyakan pengelompokan gambar. Jadi sekelompok gambar itu akan lebih condong kemana, atau misalnya ini lebih tidak masuk ke kelompok yang mana. Seperti itu. Nah, kira-kira contoh soalnya adalah seperti ini. Kemudian sub yang keempat dari tes gambar ini adalah bayangan cermin. Nah, sub bayangan cermin ini sebenarnya teman-teman akan ditanyakan tentang bagaimana bentuk dari suatu benda kalau misalnya dicerminkan atau ditaruh di depan cermin lah, kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, kira-kira bentuk soalnya adalah seperti ini. Kemudian sub yang kelima dari tes gambar, yaitu rotasi 2D atau 3D. Jadi rotasi itu artinya teman-teman akan diputar-putar gambarnya. Kalau misalnya gambarnya itu diputar 90 derajat, kira-kira bentuknya akan seperti apa. Atau bisa juga teman-teman akan diberikan beberapa bentuk seri gambar yang mereka diputar, misalnya setiap gambar berputar 45 derajat, maka gambar terakhir akan berubah menjadi apa. Bisa juga seperti itu. Maka contoh soalnya adalah seperti berikut. Nah, kemudian di sub yang terakhir di tes gambar ini adalah jaring-jaring balok. Nah, ini adalah soal tes yang hampir muncul di seluruh tes psikotes. Mulai dari tes pekerjaan di perusahaan swasta misalnya, masuk perguruan tinggi, cari beasiswa, masuk PNS, dan lain sebagainya. Nah, tes gambar itu gampang banget sebenarnya, asalkan teman-teman bisa melogikakan kalau misalnya jaring-jaring ini, jaring-jaring kubus ini teman-teman buka gitu. Nah, jadi nanti kira-kira bentuk soalnya adalah seperti ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kelompok yang kelima dari materi TKD ini, yaitu tes wacana. Nah, wacana itu adalah tes
kemampuan teman-teman untuk memahami suatu bacaan ya. Nah, biasanya satu bacaan itu terdiri dari 2 sampai dengan 5 paragraf. Nah, itu membutuhkan kemampuan teman-teman untuk bisa memahami isi dari materi yang di dalam wacana tersebut sambil menganalisis apa sebenarnya komponen-komponen yang ada di dalam wacana tersebut. Nah, di dalam tes wacana ini ada 4 sub. Yang pertama adalah ide pokok atau kalimat utama. Jadi teman-teman akan ditanyakan apa sebenarnya ide pokok atau kalimat utama pada paragraf pertama misalnya. Seperti itu. Dan contoh soalnya seperti ini. Kemudian sub yang kedua di dalam tes wacana yaitu menentukan judul. Nah, menentukan judul ataupun topik. Jadi hampir sama juga dengan yang sub yang pertama tadi, teman-teman akan diberikan satu bacaan, maka teman-teman akan ditanyakan apa sebenarnya topik ataupun judul dari paragraf tersebut atau dari keseluruhan wacana. Nah, kira-kira contoh soalnya seperti berikut. Kita masuk ke sub yang ketiga dari tes wacana, yaitu menentukan saran dan kesimpulan. Nah, ini adalah bagian yang cukup krusial ya. Ini membutuhkan teman-teman bisa membaca keseluruhan dari bacaan. Jadi kalau misalnya dua hal yang sebelumnya itu adalah teman-teman cukup membaca paragraf-paragraf tertentu, kalau misalnya yang menentukan saran dan kesimpulan, maka teman-teman harus membaca keseluruhan wacana dan memahami inti dari wacana tersebut. Maka teman-teman baru bisa menarik kesimpulan ataupun memberikan saran kalau misalnya wacananya adalah berbentuk suatu permasalahan. Dan contoh soalnya adalah seperti berikut. Dan kita masuk ke sub yang terakhir dari tes wacana, yaitu kalimat yang tidak sesuai dengan teks. Nah, ini teman-teman bisa ditanyakan tentang sesuatu kalimat yang misalnya tidak ada dalam teks, atau sesuatu kalimat yang memang tidak memiliki korelasi secara substansi dengan apa yang disampaikan di dalam teks. Dan contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke kelompok yang terakhir dari 6 kelompok materi dari TKD BUMN ini, yaitu tes ketelitian. Nah, ini adalah memang mencerminkan kemampuan teman-teman untuk bisa menjadi seorang pegawai yang bagus dan bisa berpotensi menjadi pemimpin di masa depan ya, karena daya analitis dan ketelitian teman-teman pasti akan diuji di tes ini. Nah, dalam tes ketelitian ini teman-teman akan diminta untuk membandingkan dua kata, kemudian menentukan sama atau tidak sama antara dua kata tersebut, gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke kemampuan kemampuan soft skill teman-teman untuk melihat secara teliti apa sebenarnya yang berbeda di antara dua kata yang diberikan. Bentuknya bisa macam-macam, bisa dua kata misalnya, atau bisa juga bentuknya adalah kalimat misalnya, atau frasa. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang masih ada bingung dan ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Dan teman-teman saya sarankan untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, karena saya akan upload video tentang tes TKD BUMN ini sampai dengan tes TKB, kemudian tes wawancara dan sebagainya itu setiap hari. Jadi kalau misal teman-teman tidak menyalakan tombol notifikasi dan subscribe, mungkin akan kelewat dengan materi-materi yang akan saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan selamat ujian, semoga sukses, dan semoga teman-teman bisa lulus di tempat yang teman-teman pilih. See you next time, have a nice day, bye-bye.